Perkenalkan, nama saya Iwan Juniawan dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menceritakan tentang sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer. Yang pertama, perkembangan politik. Sistem pemerintah pada 17 Agustus 1950 RIS bubar dan kembali ke NKRI, sehingga konstitusi RIS diganti dengan UUDS tahun 1950. Yang kedua, presiden hanya menjadikan kepala negara, bukan menjadi kepala pemerintahan. Yang ketiga, kegiatan pemerintahan dilakukan oleh menteri. Yang keempat, sistem pemerintahan yang berjalan yakni parlementer. Yang nampak pada masa demokrasi liberal adalah pergantian kabinet. Penyebab yaitu perbedaan kepentingan partai-partai yang ada. Akibat itu yaitu pergantian kabinet setiap 1 tahun sehingga stabilitas nasional terganggu. Kabinet Natsir dari 1950 sampai 1951 dipimpin oleh Muhammad Natsir dan merupakan kabinet pertama, didukung oleh Mohrem dan Aiswat Dejkanda, Sri Sultan Hamengkubuwono, Sumitro Dijojo Madikusumo. Kabinet Natsir mulai runtuh saat Hadikusumo dan PNI mengajakkan pemerintah mencabut PP nomor 39 tahun 1950. Sukiman dari 1951 sampai 1952. Wilopo dari 1952 sampai 1953. Ali Sastro Madijojo I dari 1951 sampai 1955. Yang kelima, Burhanuddin Harahap dari 1955 sampai 1956. Ali Sastromi Dijojo II dari 1956 sampai 1957. Dijuanda dari 1957 sampai 1959. Kabinet tersebut pada umumnya memiliki program yang tujuannya sama, yaitu masalah keamanan dan kemakmuran, meskipun pada sistem pemerintahannya berbeda-beda. Sistem kepartaian. Partai politik suatu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai cita-cita yang sama. Tujuan untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan konstitusional. Sistem kepartaian dimulai dengan Presiden Soekarno membangun PNI. Sistem kepartaian yang diterapkan adalah multipartai. Pemilihan umum 1955. Tujuan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di dalam parlemen dan dewan konstituante. Diselenggarakan dalam dua tahapan. Yang pertama, 29 September untuk DPR dan parlemen. Yang kedua, 15 Desember 1955 anggota konstituante. Ada 5 partai terbesar dalam pemilu ini: PNI, MASI, NU, PKI, dan PS2. Mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama, pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi nasional pada 1950 umumnya merupakan upaya untuk mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.
Yang kedua, program tentang mencadangkan impor barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi dan membuka kesempatan untuk membangun bisnis modal di bawah perlindungan pemerintah. Yang ketiga, namun banyak yang menyalahgunakan dalam melaksanakan program benteng. Yang keempat, gerakan ASAT memberi perlindungan khusus bagi negara-negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha. Program rencana 5 tahun yang dibangun bersifat teknis dan rinci dengan tujuan mendorong munculnya industri besar. Sistem ekonomi liberal. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia yaitu mencakap. Yang pertama, permasalahan jangka panjang sama dengan bertambahnya jumlah penduduk dengan tingkat kehidupan rendah. Yang kedua, permasalahan jangka pendek, tingginya jumlah mata uang beredar dan meningkatnya biaya hidup. Kebijakan yang ditempuh untuk menanggung biru perenang yaitu program pembangunan 5 tahun dalam kurung berarti RPLT. Namun kondisi ini mendorong meningkatnya desentralisasi definisi anggaran pemerintahan. Cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.